Saya bisa, Pak. Oh, silakan kalau bisa. Silakan Mbak Rizka. Oke, selamat siang. Kembali lagi kita ke pembahasan terkait dengan insiden investigasi. Kita akan coba membuat laporan awal insiden. Baiknya kita pertama-tama harus tahu apa sih insiden yang terjadi yang mau kita buatkan laporannya. Dalam hal ini kita mengambil satu contoh adalah insiden terkait dengan keproyekan. Siapa yang bisa bantu atau saya yang baca? Saya bisa, Pak. Oh, silakan kalau bisa. Silakan Mbak Rizka. Contoh insidennya. Pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 7.15, seluruh pekerja dilakukan pengukuran suhu tubuh dan mencuci tangan sebagai bentuk penerapan protokol COVID. Dilanjut, Pak. Selanjutnya. Pukul 7.30, seluruh pekerja mengikuti TBM atau toolbox meeting sebelum melakukan pekerjaan. Oke. Lanjut ya, Pak. Terus? Pukul 8, pekerjaan metode manual boring dimulai dari pit boring 5 menuju ke pit boring 6. Agis sebagai helper diminta untuk mengambil batu bata di lokasi pit boring 6, yang rencananya akan digunakan sebagai pengganjal lubang balok manual boring. Korban membawa 4 batu bata merah menggunakan kedua tangan dengan cara digendong di depan tubuhnya. Lanjut ya, Pak. Pukul 10.30 pada saat korban akan keluar dari banner pit boring 6, korban menginjak karung yang berisi tanah bekas galian yang menyebabkan korban terpeleset jatuh ke atas trotoar dengan tangan sebelah kanan sebagai tumpuan jatuh. Pukul 10.30 pada saat korban akan keluar banner. Pukul 10.31, korban yang jatuh langsung ditolong oleh teman kerjanya. Langsung melaporkan kejadian tersebut kepada safety man atau first aider. 10.32, first aider yang melihat korban jatuh segera meminta korban untuk mencuci tangannya yang memar dan melakukan tanya jawab terkait luka pada korban. Karena first aider khawatir adanya retakan tulang atau dislokasi tulang pada tangan kanan korban, maka first aider memberikan supervisor atas nama Dani untuk mendampingi korban agar dibawa ke klinik rujukan terdekat. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, dari materi ini kita akan coba untuk menuangkan ke dalam report insiden atau laporan awal insiden. Baik, kita coba ya. Yang pertama, lokasi sudah dapat? Udah, Pak. Di mana lokasi insidennya? Lokasinya di lokasi site kerja ya, Pak? Oke, di pekerjaan boring ya? Ya. Oke, tanggalnya tadi 28 kalau nggak salah ya? Ya, Pak. Waktu insidennya terjadi jam berapa? Jam 10.30? Iya, Pak. Iya, 30. Oke, 10.30 kita tulis. Nomor insidennya silakan dibuat sesuai dengan masing-masing perusahaan. Divisinya atau keproyekannya silakan disebutkan proyek apa yang melakukan pekerjaan gitu ya. Proyek 1 misalnya, kita sebut aja 1 ya. Nama proyeknya atau nama divisinya. Kemudian insiden jenis tipe insidennya. Tipe insiden apa nih? On the job atau off the job? On the job. Ya, Pak. On the job ya.
Oke, langsung kita buat centang checklist di on the job. Kemudian ini insiden terkait keselamatan proses, tidak ya? Tidak, Pak. Tidak. Iya, bukan insiden keselamatan proses. Ya, kemudian apakah ini insiden lingkungan? Ya. Iya, Pak. Apakah ini insiden transportasi? Tidak. Tidak. Oke. Apakah ini insiden kebakaran? Tidak. Tidak. Tidak ya. Oke. Kemudian apakah ini insiden pengamanan terkait keamanan? Iya, bisa jadi ya, Pak ya. Bukan ya, bukan pengamanan ya, bukan ada orang demo mau minta uang atau mau melakukan ini, bukan ya. Ini adalah insiden kegiatan konstruksi. Jadi kita tinggal centang aja insiden kegiatan konstruksi. Selanjutnya kronologinya gimana? Tadi ada korban atas nama Agis sebagai helper diminta untuk ngambil batu bata, benar ya? Benar. Kemudian di lokasi pit boring 6 yang rencananya akan digunakan sebagai pengganjal lubang balok manual boring, benar ya? Kemudian korban membawa 4 batu bata ya? Iya, Pak. Menggunakan kedua tangan dengan cara digendong di depan tubuhnya, benar ya? Dia gendong di depan tubuhnya kan? Iya. Oke. Pada saat korban akan keluar dari pit boring 6, korban menginjak karung berisi tanah bekas galian. Oke? Oke, Benar. Pak. Yang menyebabkan korban terpleset karena beliau menginjak karung yang berisi tanah bekas galian, ada airnya, ada ininya, nggak posisinya datar. Beliau jatuh di atas trotoar dengan tangan sebelah kanan sebagai tumpuan. Benar? Jatuh. Oke, tumpuan jatuh maksudnya, iya. Oke, itu bisa kita masukkan ke dalam kronologi insiden. Ada yang mau ditanyakan? Sudah clear? Sudah, Pak. Sudah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dari tindakan yang segera, yang korban mencuci tangan, yang memar. Dia langsung cuci tangannya dulu. Iya. Kemudian selanjutnya diperiksa tangannya. Halo? Gimana? Iya, Pak. Yes. Ya. Setelah selanjutnya dibawa ke klinik untuk diperiksa tangannya, ya? Iya, Pak. Oke, kan yang segera yang dilakukan. Dugaan penyebab sementaranya kira-kira apa? Memar. Oke. Dugaan penyebab sementaranya adalah korban menginjak karung, bukan memar. Iya. Ya kan? Nah, dugaan sementara nih gara-gara karung nih, gitu kan? Ini karung nih kayaknya yang nyebabin jatuh, gitu kan? Oke. Sehingga beliau terpleset dan jatuh ke trotoar ya. Oke. Yang terakhir, pelajaran apa yang diperoleh? Pelajaran apa yang diperoleh? Atau lesson learn-nya apa? Supaya tidak jatuh. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Pelajaran apa yang diperoleh lagi? Pelajaran apa yang diperoleh supaya tidak terjatuh? Kalau lewat saran saya, jangan lewat karung, lewat akses. Aksesnya harus kita buat supaya akses jalan keluar masuk itu yang harus diikuti. Mana akses masuknya, mana akses keluarnya, sehingga orang tidak terjatuh. Kalau masih melewati jalur yang tidak untuk pejalan kaki, itu kan biasanya ada material, ada hambatan, dan lain-lain ya. Seperti tadi ada karung. Jadi nggak pas untuk akses. Baiknya untuk akses dibuat supaya clear areanya untuk jalan kaki pekerja. Mungkin itu. Ini laporan insidennya sudah selesai, laporan awalnya. Kemudian tinggal ditandatanganin siapa yang
membuat atau ini disampaikan supervisornya menandatanganin kapan kejadiannya, ditandatanganin tanggalnya, tanggal sekarang bukan tanggal insiden. Ingat, insiden harus dilaporkan secara lisan berapa lama maksimum? 2 jam. 2 jam. Ini adalah laporan tertulis yang harus dilaporkan maksimum berapa lama? 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam berarti kalau tanggal 28 jam 10, maksimum itu tanggal 29 jam 10 juga sudah dilaporkan. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait laporan awal insiden? Mbak-mbaknya, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Alhamdulillah, sudah cukup. Ya, semoga bermanfaat. Selamat siang. Selamat siang.